Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan yang mendasar adalah dimasukkannya landasan kedaulatan dan kemandirian pangan dalam menyelenggarakan pangan, di mana penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Produksi 15 komoditas pangan pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi, kecuali untuk komoditas kacang tanah, minyak goreng, dan susu. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada komoditas ikan dan buah-buahan sebesar 10,20% dan 7,60%. Komoditas yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah kacang tanah dan susu sebesar 4,09% dan 2,73%. Selama tahun 2013 hingga 2014, peningkatan produksi terbesar terjadi pada komoditas kedelai, ubi kayu sebesar 18,12% dan 7,70%, sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi pada komoditas kacang tanah sebesar 6,63%, kemudian ubi jalar sebesar 1,12% dan padi atau gabah sebesar 0,94%. Ketersediaan pangan dari produksi domestik adalah produksi dikurangi kebutuhan untuk pakan, benih, dan tercecer. Perkembangan ketersediaan beberapa komoditas pangan selama tahun 2010 hingga 2014 sejalan dengan perkembangan produksinya karena faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan, yaitu penggunaan pakan, bibit, dan bibit yang tercecer menggunakan besaran konversi yang sama setiap tahunnya. Jika produksi meningkat, maka ketersediaan juga meningkat. Begitu pula sebaliknya. Kemiskinan sangat memiliki hubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari dengan nilai AKG 2000 kcal atau kapita per hari. Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90% dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90% dari AKG termasuk kategori tahan pangan. Pada tahun 2003, Indonesia menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan nilai rupiah per kapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan dengan nilai sekitar 118.554 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2009, sekitar 33,29 juta atau 14,47% sangat rawan pangan bertambah menjadi 35,71 juta atau 15,34% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 bertambah menjadi 41,70 juta atau 17,30%, dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 47,84 juta atau 19,52%. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah melaksanakan program pengembangan desa mandiri pangan di daerah rawan pangan yang dimulai pada tahun 2006. Pengembangan desa mandiri pangan merupakan upaya memfasilitasi desa rawan pangan menjadi desa mandiri pangan melalui proses pemberdayaan selama 4 tahun.
yaitu persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Selanjutnya, desa-desa yang telah mencapai tahap kemandirian akan mengembangkan gerakan kemandirian yang sudah peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan ditunjukkan pada 1. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. 2. Manfaat-manfaat yang timbul atas upaya tersebut harus berdistribusi secara adil, baik manfaat kepada konsumen maupun manfaat yang diperoleh produsen. Yang ketiga, upaya peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan harus didasarkan pada kemandirian dan sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan masyarakat. Tugas pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut meliputi 3 hal pokok, yaitu mencakup pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan agar tersedia pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, tersedianya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memobilisasi sumber daya sosial yang ada untuk melakukan perlindungan kepada konsumen golongan tertentu atau miskin dengan mengedepankan proses kemandirian agar tidak semakin bergantung pada upaya pemerintah.